Indonesia siap untuk menggelar event yang skalanya internasional. Apa yang diharapkan dari Indonesia menggelar Piala Dunia U20 ini dengan melihat tadi perbedaan yang menurut saya sangat signifikan? Kita bicara soal bahwa ini adalah naming. Orang sekarang kan ketika menyebut Indonesia bukan hanya menyebut nama Bali di level internasional. Tampil di Piala Dunia, tapi lagu kebangsaan nggak ada. Nah, itu Bendera nggak berkibar. betul. Beruntungnya di Qatar adalah Israel tidak lolos ke Piala Dunia. Kalau Israel lolos ke Piala Dunia pasti akan lain ceritanya. Halo Sobat Omdo, kembali lagi di Bincang Omdo bersama saya Hatim Farabi dan Elba Damhuri. Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Nah, teman Omdo, di sini siapa yang kepingin tahu lebih banyak tentang emiten, market saham, dan juga makroekonomi, atau malah mungkin yang baru mulai belajar? Nah, kami mau mengajak kalian untuk akses YouTube Heart on the Street. Di sana ada video-video yang membahas topik-topik tersebut. Kalian bisa akses pembahasan dengan berbagai narasumber yang pastinya ahli di bidangnya. Selain itu juga ada monthly update yang menjelaskan highlights bulanan dari topik-topik tersebut. Jadi, langsung aja nonton YouTube Heart on the Street dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi dan update berikutnya. Nah, untuk episode kali ini apa nih, Mbak, yang akan kita bahas nih, Mbak? Dan tamu siapa nih yang hadir di episode kali ini? Ya, kita bahas bola nih, Om Hatim. Wih, seru Kebetulan nih. kan kita tuan rumah nih kan Piala Dunia U20 Ya. di Jakarta dan beberapa kota lain ya. Ya. Dan kita sisi ekonomi kita bahas juga nih, aspek ekonominya. Sebenarnya apa sih untungnya dari industri bola itu? Iya. Dari Karena kalau- pagelaran ini ya. Dari pagelaran ini, karena Piala Dunia kemarin di Qatar kan itu Piala Dunia paling termahal dari seluruh sejarah Piala Dunia. Bayangin duit 3.000 triliun berputar dalam sebulan di sana. Oke. 200 miliar US dollar. Oke. Nah, emang industri sepak bola ini luar biasa. Manchester City aja misalnya itu Sheikh Mansur ya, itu dia menghabiskan hampir 3,5 miliar pound sterling. Itu duit yang gede sekali. Dan Liga Inggris satu musim itu duit berputar 150 triliun Widih, rupiah. ngeri. Nah, ini luar biasa, apalagi kita tuan rumah Piala Dunia U20 dan pertandingan-pertandingan bergengsi lainnya nanti. Dan hadir di Omdo kali ini adalah Mas Ma'ruf. Ma'ruf El-Rumi. Ma'ruf El-Rumi, pengamat bola dan jurnalis juga. Ya, Bang. Apa kabar, Mas Ma'ruf? Baik. Makasih nih. Bung Sama-sama. Ma'ruf telah hadir nih di Manggil apa, Bung atau Mas? Bung aja. Bung biasa. Ma'ruf, oke, Biasa. Bung Ma'ruf. Nah, ini menarik ya Bung Ma'rufnya, dan ini di sela-sela ini juga lagi rame soal kehadiran tim Israel. Ya. Nah, ini gimana Bung Ma'ruf melihatnya nih? Ya, Piala Dunia U20 tahun ini mungkin menjadi salah satu Piala Dunia yang paling hektik dari sisi informasi ya. Hektik informasi pertama karena justru bukan bagaimana terkait dengan persiapan timnya, tapi terkait bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh Indonesia ketika menjadi tuan rumah. Sempat pertama kita ada kabar terkait dengan bagaimana kesiapan beberapa venue yang waktu itu Ketua PSSI Pak Erick Thohir sempat sampai kemudian mengatakan bahwa ada potensi loh beberapa tuan rumah untuk dicoret, karena itu Pak Erick Thohir bersama dengan timnya langsung bekerja dengan sangat cepat untuk bisa menyelesaikan persyaratan yang diinginkan oleh FIFA terkait dengan stadion, kualitas lapangan, dan kemudian sarana prasarana. Yang kedua yang menurut saya juga memang sangat menjadi perbincangan hangat terutama dalam 2 pekan terakhir atau 1 pekan terakhir mulai meningkat terkait dengan kedatangan timnas Israel. Ini memang menjadi isu yang menurut saya cukup menarik ya. Menarik kenapa? Karena pertama ini ada terkait dengan emosional, kedua terkait dengan konstitusi, terkait dengan regulasi FIFA dan regulasi sepak bola. Terkait dengan emosional masyarakat, kita tahu bahwa kita harus mengakui bahwa ada emosional yang masyarakat kita, terutama masyarakat muslim itu masih menganggap bahwa ada ketidakadilan yang diterima oleh Palestina yang dilakukan oleh Israel sebagai sebuah negara ya, meskipun itu sisi politik. Yang kedua terkait dengan konstitusi, bahwa ada keterbatasan konstitusi yang dimiliki oleh negara kita, bagaimana hubungan diplomasi untuk negara-negara yang tidak ada hubungan diplomasinya.
ada 2 negara sebenarnya yang disebutkan dalam undang-undang. Pertama adalah Israel, yang kedua adalah China Taipei atau kemudian Taiwan. Nah, terkait dengan regulasi atau konstitusi ini juga agak menjadi rumit karena ada benturan juga dengan regulasi yang dimiliki oleh FIFA. Jadi ini yang memang menjadi perbincangan agak menarik terkait dengan bagaimana kedatangan timnas Israel. Jadi bukan hanya persoalan bahwa kemudian ketika ada statement keras dari ormas Islam misalnya atau dengan kelompok Islam misalnya, bukan karena persoalan bahwa ini kemudian antara negara dengan agama, bukan, atau kemudian negara dengan agama tertentu, bukan juga, tapi memang ada keterbatasan yang terkait dengan konstitusi. Kalau karena ini OMDO, saya tidak ingin kemudian OMDO ya, tidak cuma ngomong doang. Jadi saya ingin sedikit mengutip data atau kemudian regulasi yang saya sebutkan tadi. Jadi pertama bahwa kalau kita ada keterbatasan dari sisi peraturan Kementerian Luar Negeri terkait dengan tentang pedoman umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah yang disebut dalam bab 10 hal khusus poin B hubungan Republik Indonesia dan Israel. Yang pertama adalah disebutkan bahwa sampai saat ini Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan menantang penjajahan Israel atas wilayah bangsa Palestina, karenanya Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. Nah, ini kemudian dipertegas dalam pasal 151 poin C 151 dalam melakukan hubungan Israel kiranya perlu diperhatikan prosedur yang ada dan selamanya masih berlaku, tidak diizinkan pengibaran atau kemudian penggunaan brand, era atau kemudian lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Ini konstitusi. Karena ini juga bagian dari pengejawantahan. Kalau kita lihat dalam Pancasila ada 5 sila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kemudian dalam ketentuan yang kemudian dalam sosialisasi 4 pilar disebutkan bahwa salah satu penerjemahan dari sila kedua Pancasila adalah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu sudah firm. Dan kemudian kita punya juga faktor sejarah bahwa Presiden Soekarno juga pernah menolak untuk bertemu dengan Israel dan menolak kedatangan Israel ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Itu menjadi persoalan lain. Tapi ada juga persoalan yang disebut dengan regulasi federasi. Yang kita tahu bahwa kalau kita bicara regulasi, FIFA itu tidak ada ampun-ampunnya. Dia tidak peduli dengan negara karena dia juga punya regulasi tersendiri. Nah, regulasi yang potensial besar untuk kemudian berbenturan dengan tadi peraturan Kementerian Luar Negeri itu disebutkan dalam Match Protocol atau Match Regulation Article 35, Match Protocol 35 ayat 2 disebutkan bahwa bendera FIFA dan bendera tuan rumah dan tim yang bertanding akan dibentangkan di stadion tempat pertandingan berlangsung. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada benturan regulasi, ada benturan konstitusi. Benturan regulasi adalah bahwa FIFA mewajibkan dalam peraturannya menyebutkan bahwa negara yang bertanding itu berhak untuk mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Konstitusi negara kita agak berbeda karena melarang bendera dan lagu kebangsaan dalam spesifik Israel tidak boleh digunakan di wilayah Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal hubungan pariwisata, soal hubungan bagaimana perdagangan, Indonesia dan Israel sebenarnya sudah punya hubungan. Ada data yang menyebutkan dalam salah satu tulisan ini juga supaya tidak umdo ya, karena saya juga sempat menulis soal ini. Pertama bahwa hubungan ekspor Indonesia ke Israel itu mencapai 157,53 juta dolar pada tahun 2020. Jumlah ini mengalami peningkatan 123,3% dibandingkan dengan tahun 2019. Satu, yang kedua, pernah juga parlemen Israel datang ke Indonesia ketika Indonesia menjadi tuan rumah parliamentary yang digelar di Bali juga. Jadi kalau kita bicara dari sisi misalnya bahwa kalau selama tidak ada pengibaran bendera, kemudian tidak ada pengibaran lagu kebangsaan, sebenarnya tidak terlalu sensitif. Tapi begitu bicara bahwa ini ada konstitusi yang mengatur soal pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, sementara FIFA juga mengatur ketentuan terkait dengan bahwa negara peserta yang bertanding berhak untuk mengibarkan bendera dan kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan di stadion tempat pertandingan, itu yang sepertinya memang menjadi agak rumit dari sisi pengaturannya. Tapi kalau kita lihat dari ini kan ada federasi, jelas mereka fokus pada bagaimana penyelenggaraan, bagaimana persiapan timnas Indonesia. Jadi betul ketika statement pertama bahwa ini sudah urusan diplomasi. Bicara urusan diplomasi ya bicara urusan pemerintah. Urusannya dari federasi yang dalam hal ini adalah PSSI adalah bagaimana
Timnas Indonesia tampil bagus, Yap. tidak mengecewakan, mendapatkan hasil baik, kemudian stadion yang disediakan juga bagus, tidak bergelombang, tidak jelek, dan kemudian bisa mendatangkan atmosfer yang bagus. Jadi poinnya memang harus berhenti di situ. Regulasi itu menjadi urusan federasi, sementara kalau kita bicara soal konstitusi Diplomasi, itu adalah pemerintah. Jadi memang itu duduk perkaranya yang memang sekarang tugas menjadi bersama-sama, perlu mengambil jalan tengah bagaimana baiknya supaya Indonesia tidak gagal menjadi tuan rumah, tapi konstitusi juga tidak merasa kemudian ada yang dilanggar dari sisi konstitusi. Jadi tadi oke lah Israel tampil di Piala Dunia, tapi lagu kebangsaan nggak ada. Nah itu bendera nggak berkibar. betul. Pernah ada contoh nggak mungkin Bung Ma'ruf terkait masalah ini? Kalau itu lebih ke misalnya Malaysia pernah disebutkan bahwa mereka menolak Israel, tapi kan menolak akhirnya tidak menjadi. Nah kemudian yang dikhawatirkan banyak pihak adalah kalau misalnya ternyata Israel tetap tidak mau, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ya tidak tahu apakah resiko kita bisa mengambil dari sisi resiko kita kena dari sisi regulasi, artinya kita bisa mendapatkan sanksi FIFA, atau kita kena resiko konstitusi. Kalau tidak ada jalan tengah, artinya bahwa ini sudah menjadi urusan negara dan itu terkait dengan konstitusi negara. Karena sekarang beberapa partai politik kan sudah bersuara juga, bahkan kepala daerah sudah menjadi ranah politik juga. Karena kalau konstitusi kan bicara soal urusan politik dan kalau kita bicara politik, celah sekecil apapun itu bisa dimanfaatkan dalam bentuk seperti apapun. Beberapa kepala daerah menyatakan bahwa entah itu secara individu atau entah itu secara institusi mereka keberatan. Partai politik, beberapa partai yang keagamaan bahkan nasionalisme juga mengatakan mereka menolak terkait dengan kedatangan Israel karena ada faktor historical, ada faktor sejarah. Jadi ya kita tunggu sejauh ini seperti apa. Kalau resiko gimana Mas Ma'ruf? Kalau resiko misalnya U20 batal di Indonesia, buat kita apa nih resikonya? Resiko terbesar adalah tentu kita akan bisa mendapatkan sanksi FIFA, itu mungkin salah satu resikonya, karena kemudian kita tidak dipercaya, karena kita dianggap gagal untuk bisa menyelenggarakan kompetisi, menyelenggarakan turnamen. Resiko yang kedua adalah sisi image. Image bahwa untuk event internasional ternyata Indonesia tidak siap, karena ada ada konstitusi yang membatasi. Saya mengatakan antara regulasi dengan konstitusi supaya agak berbeda. Regulasi bicara soal federasi, konstitusi bicara negara ya. Karena ternyata ada konstitusi negara yang kemudian tidak bisa tidak afirmatif terhadap perkembangan era sekarang. Dianggap kurang afirmatif. Taruhlah misalnya nanti kan kita juga baru saja mengajukan untuk menjadi tuan rumah untuk Olimpiade. Nah, Olimpiade nanti juga pasti negara kan lebih banyak negara yang berpartisipasi dan kemungkinan besar ada beberapa negara juga, mungkin Israel juga akan berpartisipasi. Ada atletnya yang lolos Olimpiade ketika nanti tiba-tiba Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, ini juga perlu menurut saya juga bisa menjadi sedikit brand atau kemudian menjadi image yang kurang positif bahwa Anda mengajukan tuan rumah tapi Anda tidak bisa menerima semua negara. Padahal kan olahraga itu kan concernnya adalah bagaimana tidak ada diskriminasi terhadap negara, tidak ada diskriminasi kelompok, tidak ada diskriminasi individu, tidak ada diskriminasi agama, ras, suku, budaya. Jadi kenapa Anda mengajukan diri padahal Anda pernah punya case, punya sedikit masalah ketika Anda menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena tidak bisa menerima kedatangan negara tertentu. Jadi itu juga bisa menjadi brand yang kurang positif ketika kita mengajukan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional yang sifatnya lebih terbuka. Kalau bicara kejadian waktu di Piala Dunia di Qatar, kita lihat kan bahwa Rusia sempat di-ban. Itu apakah apple to apple dengan permasalahan yang Piala Dunia U20 ini yang terkait mengenai Israel ini? Menurut saya mungkin lebih berbeda. Kalau sanksi itu kan lebih karena biasanya FIFA-nya yang memberikan sanksi. Jadi itu lebih karena murni FIFA-nya. Jadi bukan negaranya yang tidak mengizinkan, tapi FIFA-nya tidak mengizinkan negaranya berpartisipasi. Case ini sama yang kita terima ketika Menteri Pemuda dan Olahraga atau Kementerian Pemuda dan Olahraga di era 2 periode sebelumnya Pak Imam Nahrawi yang beliau melakukan intervensi terhadap federasi, misalnya tidak memberikan izin pertandingan untuk menggelar liga karena ada tim tertentu yang dianggap tidak bisa bermain tapi tetap diizinkan bermain. Imbasnya apa? Kita mendapatkan sanksi dari FIFA dan kemudian kita tidak bisa berpartisipasi di level internasional. Ada negara lain juga pernah mendapatkan sanksi. Irak juga pernah mendapatkan sanksi, Iran juga pernah mendapatkan sanksi karena intervensi pemerintah. Jadi sanksinya lebih diberikan kepada FIFA-nya, bukan dari negaranya. Itu mungkin lebih menarik, mungkin sedikit apple to apple adalah pembatasan ketika Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2020, Piala Dunia Senior ya. Tapi yang membedakan, ranah yang diatur oleh Qatar itu kan lebih pada ranah sosial kemasyarakatan. Konstitusi mereka lebih mengatur pada ketika urusan-urusan yang terkait dengan urusan
bagaimana kemudian sosial LGBT, kemudian soal bagaimana minuman keras, bagaimana apakah mereka boleh, yang belum menikah apakah boleh satu kamar atau tidak, itu yang diaturkan, yang itu kebetulan tidak ada dalam regulasi FIFA. Beruntungnya di Qatar adalah Israel tidak lolos ke Piala Dunia. Kalau Israel lolos ke Piala Dunia pasti akan lain ceritanya. Kenapa? Karena Qatar dan Israel juga tidak punya hubungan diplomatik. Bahkan ada beberapa warga negara Israel yang mau nonton Piala Dunia juga sempat mengalami keterbatasan, sempat ramai tapi kemudian ada jalan tengah. Entah itu mereka datang dengan wisata atau apa. Tapi kan tidak ada aturan terkait dengan kepengibaran bendera, tidak ada terkait dengan pengaturan soal regulasi yang berada di dalam stadion. Jadi tidak ada masalah, FIFA tidak akan melakukan intervensi. Tapi kalau kita kan sudah ada terkait dengan regulasi FIFA, terkait dengan artikel peraturan pertandingan dan pelaksanaan pertandingan yang itu memang menjadi satu kesatuan dari regulasi pertandingan untuk Piala Dunia. Menurut Bung Ma'ruf nih terkait masalah Israel ini, Ya. solusi yang pasnya akan seperti apa sih biar kita tetap sebagai tuan rumah, tetap menjadi sebagai tuan rumah? Win-win ya. Win-win solution. Ya, Iya, ini yang susahnya. Kita tahu bahwa saya sering mengatakan FIFA itu seperti hidup di dunia ruang kaca sendiri. Kadang mereka butuh pemerintah, tapi kadang mereka tidak mau diintervensi oleh pemerintah. Contohnya apa? Untuk penyelenggaraan Piala Dunia pasti mereka butuh pemerintah karena stadion itu kan renovasi stadion, kemudian bagaimana sponsor itu masuk, bagaimana kemudian warga negara lain itu masuk, kan itu butuh intervensi pemerintah. Nggak mungkin misalnya federasi punya uang untuk renovasi stadion tadi yang sempat disebutkan bahwa seperti Qatar harus 3.000 triliun, kan nggak mungkin federasi sepak bola Qatar punya 3.000 triliun, artinya itu memang pemerintah. FIFA mengizinkan dalam ranah itu, tapi begitu FIFA dicampuri persoalan regulasinya, FIFA ngamuk. Itulah FIFA yang kadang itu tidak fair, bahwa FIFA itu kadang hidup di ruang hampa. Mereka bisa menerima, tapi mereka tidak mau menerima. Nah itu persoalannya. Nah dalam kasus ini memang agak sulit jalannya, karena itu kita berharap bahwa ada jalan yang terbaik. Apakah entah itu dengan mentaati konstitusi dari sisi negara, atau harus kita dukung apapun langkah terbaik itu yang diambil oleh pemerintah dan diambil oleh federasi dalam hal ini. Karena ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama. Federasi mengajukan tuan rumah juga sudah mendapatkan izin pemerintah, tapi ternyata mungkin agak sedikit miss karena kita ada ketentuan terkait dengan Israel lolos. Itu kan juga mungkin di luar, istilahnya orang mungkin di luar peta, di luar prediksi. Karena nggak pernah Israel itu lolos untuk Piala Dunia U20. Jadi ini di luar prediksi nih. Jadi di luar sesuatu yang mungkin dibayangkan sebelumnya, sehingga sekarang ada case seperti itu. Jadi kita berharap apapun keputusannya yang diambil oleh FIFA, diambil oleh federasi, diambil oleh pemerintah, kita berikan dukungan apapun keputusan itu. Karena semuanya sekarang sedang bekerja untuk mencari jalan yang terbaik. Kalau kita semakin ngomong ke sana, ngomong ke sini, justru makin nggak akan ketemu. Yang ada malah ada yang pro sana, ada yang pro sana. Mau sampai kapan kita? Ini udah mau tahun politik lagi kan? Nanti ada pro A, pro B, pro C, repot lagi. Jadi kita serahkan sekarang, negara pasti punya tanggung jawab untuk mensukseskan acara ini, tapi pasti dia punya tanggung jawab terhadap konstitusi dan sejarah. Federasi sebagai tuan rumah dalam tanda kutip pasti punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ini dengan baik, menyiapkan timnas dengan menggelar FIFA E-Match, kemudian melaksanakan dengan pemusatan latihan di luar negeri, mengundang pemain keturunan, menyelenggarakan bagaimana stadion fasilitas semuanya baik. Itu adalah ranah dari federasi, PSSI, dan FIFA sebagai tamu dalam tanda kutip sekaligus sebagai punya license, maka bagaimana cara terbaik supaya tidak menimbulkan kontroversi. Jadi kita tunggu aja yang terbaik, kita mendengarkan, kita menyimak, dan tidak usah menambah bumbu, karena kalau bumbu semakin ditambah bisa makin pedas, bisa makin bikin kita sakit perut. Nih menarik lagi nih kalau kita sekarang ngomongin bicara aspek ekonominya nih, Bung Ma'ruf. Kalau bicara aspek ekonomi tadi sudah dijelaskan oleh Om Elba mengenai Piala Dunia Qatar 2020. Nah, kalau bicara Piala Dunia U20 pasti tetap juga dengan bidding. Kan ada juga perbedaan. Kira-kira prosesnya seperti apa dan kira-kira dari sisi aspek ekonominya akan seperti apa nih Bung Ma'ruf? Yang membedakan mungkin ketika Piala Dunia U20 mungkin tidak senjelimet Piala Dunia Senior untuk menjadi tuan rumah. Kalau Piala Dunia Senior kita tahu bahkan ada beberapa negara, bahkan Qatar pun kan diduga sempat mereka menyuap ya, meskipun tidak terbukti menyuap untuk menjadi tuan rumah karena gengsinya besar sekali. Itu prestis, itu adalah sebuah mercusuar untuk sebuah negara, bukti bahwa mereka adalah negara yang sudah maju, mereka menjadi negara yang terbuka, dan kemudian mereka menjadi negara yang bisa menyelenggarakan event internasional. Dan itu memang butuh effort yang luar biasa. Beda misalnya dengan U20, lebih pada one step closer
untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior atau kemudian untuk event nasional. Jadi memang belum seketat untuk kemudian menjadi tuan rumah di Piala Dunia Senior. Kalau kita berkaca kepada ketika Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20, sempat ada beberapa negara calon ya yang sempat melakukan bidding. Pertama Indonesia, yang kedua adalah Paraguay, yang ketiga adalah Brasil, kemudian ada juga dari Asia ada Thailand, ada juga Myanmar, tuan rumah bersama. Kemudian ada juga Asia lainnya, ada Uni Emirat Arab, kemudian ada juga beberapa negara lain. Tapi untuk Brasil mereka mundurkan diri karena mereka tidak yakin akan terpilih dan mereka sudah pernah menjadi tuan rumah Olimpiade, kemudian mereka juga sudah menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia ya 2014. Kemudian kalau kita bicara Uni Emirat Arab, mereka juga akhirnya mengundurkan diri, menarik diri untuk partisipasi. Kemudian Myanmar dan Thailand mereka juga mundur karena alasannya adalah mereka mendukung Indonesia sebagai tuan rumah karena kebetulan ini adalah kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah untuk event di Piala Dunia U20 sekaligus belajar dari keberhasilan Indonesia ketika menjadi tuan rumah untuk Asian Games. Jadi Thailand dan Myanmar mengundurkan diri karena mereka mendukung Indonesia dalam pencalonan. Ketiga, Paraguay tidak dipilih oleh FIFA dan kemudian Indonesia yang dipilih lewat Kongres di tahun 2019. Jadi memang ada tahapan-tahapan dan tentu ketika sebuah negara itu mengajukan untuk menjadi tuan rumah ada beberapa kesepakatan yang harus disepakati seperti misalnya soal pajak seperti apa, soal bagaimana kegiatan prasarana, soal transportasi dan sebagainya. Hanya memang tidak sejelimet misalnya untuk Piala Dunia senior karena kalau misalnya di Qatar taruhlah seperti 3.000 Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 ini hanya sekitar 40 sampai 100 miliar untuk renovasi stadion. Kenapa terkesan lebih murah? Karena kan stadionnya sudah ada, GBK kita sudah internasional, tinggal bagaimana kualitas rumputnya, bagaimana kualitas dari tempat duduknya, sama juga misalnya di Stadion Bali misalnya Iwayan Dipta juga tinggal bagaimana kualitas rumputnya. Jadi tidak terlalu spesifik. Qatar kenapa sangat besar? Karena Qatar harus membangun stadion baru. Jadi stadion itu rata-rata dari 10 stadion itu hampir 7 diantara adalah stadion yang benar-benar baru yang harus mereka siapkan. Dan biasanya cost terbesar itu lebih pada infrastruktur. Karena Piala Dunia, terutama kalau kita bicara senior, FIFA itu sampai harus menentukan jarak dari hotel ke venue itu berapa menit. Jadi harus ada hitungan menitnya. Kalau tidak ada, kalau misalnya taruhlah syaratnya harus 30 menit atau kemudian 1 jam. Kalau lebih dari itu harus dibikin skenario bagaimana caranya supaya sesuai dengan itu. Detailnya seperti itu. Saya kedua misalnya soal pajak. Apakah ada pajak ada istilahnya apa ya? Free tax atau apa ya? Atau ada pajak yang tax untuk bagaimana tax holiday untuk sponsor-sponsor yang masuk yang dibawa oleh FIFA karena FIFA kan buat sponsor. Jadi memang kalau kita bicara dari sisi itu ya memang tidak seberat ketika kita menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Senior. U20 relatif lebih ringan. Tapi ini bisa menjadi one step closer untuk event menjadi tuan rumah Piala Dunia Senior atau kemudian Olimpiade dan menjadi proyek mercusuar bahwa Indonesia siap untuk menggelar event yang skalanya internasional. Itu termasuk biaya tim itu kita yang nanggung ya Piala Dunia? Ada 2 pembiayaan yang kemudian harus dipecahkan. Pertama adalah pembiayaan yang sifatnya adalah pembiayaan pendukung seperti stadion, kemudian istilahnya sarana dan prasarana itu menjadi tanggung jawab dari tuan rumah. Jadi misalnya seperti stadion itu tuan rumah, kemudian pembangunan tol, pembangunan hotel supaya penonton mereka tertampung dan sebagainya itu menjadi ini dari tuan rumah. Tapi kalau biaya pertandingan itu yang menjadi tanggung jawab dari FIFA. Hadiah, misalnya dia juara berapa, kemudian biaya pertandingan berapa, kemudian tim datang berapa, biaya pertandingan berapa per pertandingan, misalnya per match, misalnya tim dapat berapa itu menjadi tanggung jawab dari FIFA. Karena FIFA pun ketika event ini mereka juga mendapatkan keuntungan dari event yang mereka gelar. Jadi ada dua pembiayaan. Bung Marum, ya. Kalau kita lihat bahwa emang tadi dijelaskan emang ada perbedaan yang dan mungkin agak mencolok antara pegelaran Piala Dunia tim senior dengan Piala Dunia U20. Ya. Tadi bicara di Qatar itu sangat luar biasa dari sisi kapasitas saja sudah jelas sangat berbeda kapasitas penonton antara Piala Dunia Timnas dengan senior dengan Piala Dunia U20. Ya. Nah, kira-kira perputarannya juga pasti perputaran tadi uangnya juga pasti akan beda. Apa yang diharapkan dari Indonesia menggelar Piala Dunia U20 ini dengan melihat tadi perbedaan yang menurut saya sangat signifikan. Saya sempat membaca pengalaman Piala Dunia U20 yang sebelumnya di Korea Selatan. Jumlah penontonnya itu paling rata-rata 10-20% dari total jumlah kapasitas. Betul. Ya. Nah,
Itu apa yang bisa diharapkan dari pagelaran ini? Menurut Bang Maruf gimana? Pertama adalah kalau orang mengatakan untuk event Piala Dunia adalah sebuah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang baik dari sisi pembinaan untuk olahraga itu sendiri, investasi jangka panjang dari sisi wisata dan ekonomi. Oke. Jangka panjang dari sisi pembinaan adalah karena dengan perbaikan fasilitas stadion itu membuat kita punya stadion yang berstandar internasional. Itu kan tidak istilahnya kalau tidak dilecut dengan event internasional seperti ini mungkin akan sulit untuk bisa mengeluarkan dana secara spesifik membangun stadion yang berkualitas internasional. Jadi investasinya adalah investasi prestasi. Stadion misalnya di Solo dibangun stadion yang berkualitas internasional FIFA, GBK pasti, Iwayan Dipta, kemudian Palembang juga, Surabaya juga. Kan ini dengan standar internasional membuat pemain-pemain kita akan merasakan oh ini nih stadion yang bertaraf internasional dan kemudian bisa menggerakkan olahraga di level daerah tersebut. Satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal investasi jangka panjang adalah investasi soal pariwisata. Ketika menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia, kita bicara soal bahwa ini adalah naming. Orang sekarang kan ketika menyebut Indonesia, bukan hanya menyebut nama Bali di level internasional. Negara-negara yang sebelumnya tidak pernah mendengar kata Surabaya, tidak pernah mendengar kata kota Solo, tidak mendengar kota Jakarta, tidak mendengar kemudian Palembang, yang mereka tahu selama ini ketika kita luar negeri kan, Iya, Bali. Indonesia. Bali, oh ya Bali, tapi kan nggak tahu Jakarta mana, padahal ibu kota. Solo mana, kita punya budaya di sana. Surabaya mana, kita punya kultur dan kemudian punya wisata di sana. Palembang seperti apa, kita punya sejarah wisata Palembang seperti apa, Kerajaan Sriwijaya. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah Piala Dunia, otomatis peserta Piala Dunia 24 negara plus negara yang pernah ikut kualifikasi. Setidaknya mereka tahu bahwa ada nama Indonesia di sana. Naming itu yang paling mahal. Kalau kita dalam sisi ekonomi kan jualan yang paling mahal apa ketika kita menjual produk? Branding. Semakin branding kita dikenal, semakin mudah kita memasarkannya. Tapi kalau branding kita nggak dikenal, bagaimana kita memasarkan? Jadi branding itu yang selalu dijual. Satu, yang kedua adalah dari sisi infrastrukturnya. Dengan pembangunan, dengan ketika menjadi tuan rumah dengan semua syarat termasuk hotel harus layak, ada berapa hotel bintang 5, ada berapa hotel yang dipakai tempat menginap, tentu akan membuat kita punya infrastruktur atau kemudian punya sarana prasarana yang terkait dengan perhotelan, wisata, kemudian jalanan, mau tidak mau pasti akan diperbaiki. Yang awalnya mungkin tidak ada akses tol misalnya untuk ke area stadionnya, yang awalnya stadionnya jalannya bergelombang, jalannya jelek, dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia, mau tidak mau pasti itu akan diperbaiki jalannya, dan itu kan sangat baik untuk memutar roda ekonomi. Kemudian taruhlah GPT yang sempat ada isu soal bau sampah. Dengan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia kan otomatis bau sampah itu akan hilang. Nah, itu kan bisa membuat kemudian wisata di sana juga bisa menjadi bergerak. Itu kalau kita bicara soal jangka panjang. Belum lagi ditambah bahwa misalnya dari sisi ekonomi kreatif pasti akan tumbuh, konsumsi pasti akan meningkat, merchandise pasti akan yang banyak beli merchandise kita. Kemudian juga jangan dibayangkan hunian hotel juga pasti akan meningkat. Jumlahnya tidak akan sebanyak ketika Piala Dunia senior, tapi pasti ada peningkatan. Jadi ada efek jangka panjang yang kemudian membuat ekonomi kita menjadi tumbuh. Memang kalau pengalaman U20 tidak akan terlalu tinggi, tapi setidaknya kita pernah punya pengalaman. Saya ingin menarik dalam case Indonesia. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah di di Asian Games di tahun 2018 kalau tidak salah, itu menurut catatan dari dari pemerintah bahwa itu berimbas pada kenaikan PDB 0,05%, kenaikan PDB kita. Kenaikan PDB itu ditunjang karena faktor belanja yang dilakukan oleh kedatangan wisatawan Nusantara yang mereka misalnya dari daerah ke Jakarta atau kemudian nanti misalnya dari orang Bandung ke Jakarta misalnya karena mereka ingin nonton timnas Indonesia main. Kemudian ditambah juga dari wisatawan luar negeri mancanegara. Nilainya untuk wisatawan Nusantara mereka sampai sekitar 1,8 T, sementara kalau wisatawan luar negeri 1,9 T. Itu yang mereka belanjakan. Belum penyerapan tenaga kerja, karena ketika misalnya perbaikan stadion kan ada tenaga kerja yang bergerak di sana. Nah itu kan juga membuat kemudian ekonomi bergerak, konsumsi juga bergerak. Jadi banyak multiplier efek lah kalau orang mengatakan kalau kita lihat dari sisi ekonominya. Banyak sekali. Kalau dari individu pemain nih, Bang Maruf nih, kira-kira pasti kan nilai transfernya naik, harga pemain juga naik. Ajang brand mereka Betul. Itu seperti apa? Pasti pengaruh sekali ya, karena kan beberapa pemain internasional sekarang kan juga dilahirkan dari Piala Dunia U20 dan pasti pemain terbaik untuk negara masing-masing pasti akan dibawa untuk tampil di Piala Dunia U20. Taruhlah seperti Haaland sekarang baru naik daun kan bersama dengan Manchester City, itu juga salah satu pemain yang bersinar ketika di Piala Dunia U20. Atau kemudian juga Messi itu kan dia juga bersinar bersama dengan timnas Argentina di U20. Morata juga U19. Jadi banyak pemain besar yang memang dia ikut berpartisipasi di Piala Dunia U20.
Nah, itu juga menurut saya kan menjadi salah satu brand yang sangat baik untuk para pemain karena itu menjadi panggung terbesar yang memudahkan para agen untuk memantau pemain-pemain yang mereka cari yang sesuai dengan kualitas mereka. Biasanya event seperti ini akan digunakan oleh agen-agen pemain baik itu internasional, terutama agen pemain internasional dari klub-klub besar. Mereka akan datang ke sini ke Indonesia untuk melihat pemain mana nih yang bisa dilihat. Dan itu menurut saya juga akan berpengaruh positif. Karena itu yang menarik sempat Sintayong agak marah, ini terkait dengan Indonesia lah, kita tarik sekali Indonesia. Sintayong sempat marah ketika dua pemain kita atau satu pemain kita yang dia main di luar negeri, dua pemain kita yang main di luar negeri sebelum Piala Dunia dan sebelum sebelum Piala Dunia U20. Karena Sintayong bilang seandainya mereka pindah itu setelah Piala Dunia, mungkin nilainya akan lebih mahal dan mungkin mereka akan mendapatkan klub yang lebih bagus dibandingkan dengan sebelum mereka tampil di Piala Dunia U20. Marcelino kan sekarang berada di di Belgia, yang dia ke sana sebelum Piala Dunia, sama Ronaldo yang dia ke Turki. Ini sempat nih Sintayong marah gara-garanya itu. Coba kalian nanti pindah setelah Piala Dunia U20, pasti nilainya akan lebih tinggi lagi. Meskipun tidak ada juga garansi, tapi paling tidak ini memang menjadi panggung besar untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka punya kualitas dan mereka kompetitif dan mereka berhak untuk direkrut oleh tim besar. Jadi pasti akan sangat besar nilainya. Menarik. Iya, ini tapi lagi-lagi waktu nih Om Hatim. Iya. Aduh, seru itu. Seru. Untuk episode kali ini menarik nih kita ngomongin masalah Piala Ya karena kan Dunia bola U20 nggak cuma hiburan, nggak cuma olahraga, tapi bisnis juga ya. Betul. Bisnis, talenta juga. Ya, jadi bisa to be continue ya. Bisa to be continue. Oke, menarik. Sobat Omdo dimanapun berada, saya ingin memberi info lagi. Di sini siapa yang kepingin tahu lebih banyak tentang emiten, market saham, dan juga makroekonomi, atau malah mungkin baru ingin mulai belajar. Nah, kalian bisa untuk akses YouTube Heart on the Street. Di sana ada video-video yang membahas topik-topik tersebut. Kalian bisa akses pembahasan dengan berbagai narasumber yang ahli di bidangnya. Selain itu juga ada monthly update yang menjelaskan highlights bulanan dari topik-topik tersebut. Jadi langsung aja nonton YouTube Heart on the Street dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi dan update berikutnya. Oke, teman-teman semua, Bincang Omdo tentunya bukan sekedar omong doang, tapi ini edukasi, bukan cari sensasi, apalagi provokasi. Dan saya, Hatim Farabi dan Elba Damhuri mengucapkan terima kasih, selalu tune in di YouTube channel Omdo. Sampai jumpa. Kita